Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, insyaallah. Teman-teman, pada suatu ketika saya pernah ditawari oleh seorang sahabat untuk membeli sebuah tanah ya, tanah kosong perkebunan begitu ya. Ketika menawari tanah tersebut, dia mengatakan bahwa wah, ini lumayan mas untuk investasi gitu ya. Dalam bayangan saya ketika itu langsung terpikirkan bahwa oh, ini berarti investasi untuk capital gain, bukan investasi untuk cash flow atau arus kas. Sementara saya belajar dari banyak buku dan saya mencoba untuk menerapkan di bisnis saya sendiri. Saya ada 2 bidang bisnis. Itu memang saya lebih fokus untuk konsen di investasi yang sifatnya cash flow. Apa bedanya investasi yang capital gain dengan cash flow? Capital gain itu maksudnya adalah ketika kita membeli harga dengan harga tertentu, kemudian kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya adalah tanah. Jadi orang itu biasanya membeli tanah untuk dibeli pada 1 tahun tertentu, kemudian dijual lagi 10 tahun ke depan, dan harganya akan mengalami peningkatan ya. Itu sebenarnya nggak masalah, boleh-boleh aja. Tetapi dalam konsep investasi yang saya anut ya, itu adalah bukan pada capital gain tapi cash flow. Cash flow bedanya apa? Cash flow itu kalau capital gain itu dengan selisih harga, seperti orang berjualan, cuman waktunya mungkin lama gitu ya. Kalau cash flow itu adalah arus kas. Jadi saya berinvestasi pada sebuah arus kas yang memberikan penghasilan rutin bulanan. Misalnya ya, ketika saya berinvestasi pada bisnis saya dengan merekrut karyawan, meng-hire karyawan, dan ketika karyawan saya itu bisa produktif, saya memimpin sebuah tim, kemudian mengangkat sebuah CEO ya, pemimpin tim, kemudian posisi saya sebagai seorang owner, sebagai pemilik, maka investasi saya dengan karyawan tersebut dengan akad ijarah ya, upah mengupah, ajir mustajir, saya menggaji para karyawan, itu bagian dari investasi. Karena karyawan yang produktif itu bisa memberikan arus kas cash flow bulanan seperti yang rutin, seperti kalau kita dapat gaji. Tapi posisinya saya bukan sebagai seorang karyawan ya, tapi sebagai seorang business owner, maka itu investasinya pada arus kas. Sebagai analogi untuk mempermudah kita berpikir apa itu berinvestasi pada arus kas dan bedanya dengan berinvestasi pada capital gain, itu adalah kalau berinvestasi itu ibaratnya kita punya seekor sapi ya, seekor sapi. Nah, ketika seseorang itu memelihara sapi, kemudian pada usia dari kecil, kemudian tumbuh menjadi sapi dewasa, kemudian sapinya itu dipotong di penjagalan hewan, dipotong kemudian dijual, itu investasi dengan konsep capital gain. Tapi kalau investasi dengan konsep cash flow, itu adalah sapi itu dibesarkan, kemudian diperah susunya, dan susunya itu dijual tanpa tanpa menjagal si sapi, jadi tanpa menghilangkan aset itu. Nah, saya memilih untuk berinvestasi pada arus kas atau cash flow, teman-teman sekalian. Dalam konteks yang lebih luas, dalam persoalan bisnis ya, itu misalnya kalau kita berakad syirkah dengan seseorang, ada saya misalnya sebagai seorang sohibul mal, kemudian teman saya sebagai seorang mudorib, sebagai pengelola modal, kemudian jika ada untung maka ada bagi hasil, sharing profit atau dividen, maka itu konsep berinvestasi pada cash flow itu. Nah, ini yang saya adopsi. Jadi untuk saat ini memang saya belum tertarik
menarik ya. Jadi ketika ada orang nawarin tanah itu untuk kemudian dijual lagi beberapa tahun kemudian, 10 tahun atau 5 tahun berikutnya, itu investasinya pada capital gain, selisih harga. Seperti orang berjualan, beli barang 10.000 kemudian dijual 20.000. Cuman kalau tanah memang ada peningkatan harga ya, dari tahun ke tahun itu. Tapi itu saya tidak mengadopsi itu untuk sementara ini. Dan persoalan tanah ini pada properti itu saya masih belajar. Untuk saat ini saya memang masih memilih untuk berinvestasi pada arus kas atau cash flow, sehingga dengan penghasilan arus kas atau passive income ini memberikan cash flow bulanan. Itu terima kasih sharing saya pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman kalau misalnya mau membaca buku terkait dengan berinvestasi pada arus kas, itu silahkan baca bukunya Robert T. Kiyosaki ya, judulnya itu Cash Flow Quadrant. Kemudian ada buku tebel tapi harganya murah ya, teman-teman bisa cari di toko buku atau marketplace, kisaran harga 80 sampai 120-an ribu lah. Itu judulnya Guide to Investing. Buku ini lama, buku-buku lama terbitan Gramedia, dan kayaknya agak langka, tapi saya lihat masih banyak beredar di beberapa toko buku. Silakan teman-teman baca sehingga teman-teman bisa tahu apa itu berinvestasi kepada capital gain, selisih harga, dengan berinvestasi pada arus kas, pada cash flow. Itu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa teman-teman sebelum berinvestasi atau melakukan aktivitas bisnis apapun, untuk senantiasa belajar fikih muamalah ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita membangun sebuah bisnis, ketika kita berinvestasi, kita ingin bahwa keuntungan yang kita dapatkan itu dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar jalan kita dalam meraih keuntungan itu dalam bisnis maupun investasi itu bisa terjadi? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita berusaha menyesuaikan diri aktivitas bisnis atau investasi itu sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menyimak obrolan singkat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.